Tips banjir orderan tanpa live di TikTok versi aku. Halo, selamat datang di channel tutorial. Kita ketemu lagi dan kali ini kita masih membahas tentang bisnis di TikTok. Kalian memang harus tahu, TikTok ini memang menjadi salah satu aplikasi favorit buat para konten kreator bisa menghasilkan uang atau pendapatan tambahan ya. Tapi banyak juga yang mengambil bisnis di TikTok sebagai pekerjaan utama mereka. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Baik sebagai bisnis sampingan atau bisnis utama, pada video kali ini aku mau bagiin informasi seputar tips bagaimana kalian bisa banjir orderan tanpa live streaming atau dengan kata lain hanya mengandalkan video-video aja. Ya, khususnya buat kalian yang ikut program affiliate, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang banyak, tentunya harus ada orderan atau pesanan yang banyak juga ya. Di sini saya sudah mencoba untuk ikut program affiliate dan hasilnya luar biasa. Ada satu video yang FYP dengan jumlah tonton ada 574.000 dan juga ada 200-an dibagi ya. Hanya dengan satu video keranjang kuning yang FYP ini lumayan penghasilannya bisa di luar dari perkiraan saya. Dan aku juga lihat dari beberapa akun lain yang dia itu nggak melakukan live streaming, hanya buat video-video aja, tapi penghasilannya itu nggak kalah sama orang-orang yang lakukan live streaming. Jualannya bisa banyak dan laku gitu. Ternyata ada beberapa tips yang memang perlu kita lakukan supaya bisa banjir orderan di TikTok. Kira-kira apa aja ya tips itu? Nah, kita bahas mulai dari tips yang pertama. Jadi tips yang pertama supaya kalian bisa banjir orderan tanpa live di TikTok adalah, ini versi aku ya, kalian perlu fokus pada satu niche atau satu tema aja. Contohnya kalau kalian tentang fashion ya fashion aja, tentang otomotif ya khusus buat otomotif aja. Seperti punya saya ini temanya atau niche-nya tentang editing ya. Tips bagaimana kita bisa edit video menggunakan aplikasi CapCut. Nah, setelah itu barulah saya juga buat video-video untuk keranjang kuningnya. Nah, semuanya harus terarah. Misalnya untuk edukasinya itu kan editing. Terus untuk keranjang kuningnya juga itu harus spesifik. Kalau tentang perangkat elektronik ya perangkat elektronik aja. Tentang kecantikan ya kalian bisa jual produk kecantikan aja dan jangan kalian campur-campur kontennya. Malah kalau bisa kalian bisa buat sespesifik mungkin jualan kalian itu apa. Misalnya kalau kalian spesifik tas wanita ya tas wanita semua. Jadi target penjualan kalian itu bisa lebih terarah sehingga TikTok itu bisa lebih mudah menyebarkan video-video kalian ya karena targetnya itu sudah spesifik. Semakin spesifik barang-barang kamu, pokoknya semakin mempermudah algoritma di TikTok. Tidak hanya itu aja, tips yang kedua adalah kalian juga harus rajin bikin konten. Kalau saya secara pribadi, saya fokus untuk buat konten minimal 1 kali sehari. Jadi meskipun nggak bisa bikin video yang banyak, tapi setidaknya ya 1 kali posting dalam sehari. Dan kenapa begitu? Karena itu kalian bisa memberitahu TikTok kalau akun kalian itu terus aktif ya. Jadi algoritma TikTok itu bisa membaca ya akun kalian itu aktif atau tidak. Jadi pentingnya konsisten untuk upload video setiap hari. Lalu tips yang ketiga adalah kamu harus buat konten yang semenarik mungkin. Percuma kalau kalian sudah buat video-video yang satu nice, terus kalian juga konsisten upload video, tapi itu tidak dibarengi dengan konten video yang menarik, ya percuma aja bakal nggak ada yang nonton ntar ya karena kurang menarik bagi penonton. Saranku kalian bisa buat video kalian itu semenarik mungkin. Ya kalian bisa posisikan diri kalian sebagai penonton. Kira-kira video yang kalian buat itu menarik atau tidak. Kalian juga bisa gunakan aplikasi edit video yang lagi populer atau yang lagi bermanfaat banget sekarang. Seperti saya menggunakan aplikasi CapCut ya. Saya gunakan secara gratis aja. Terus saya coba edit video semenarik mungkin. Atau kalian juga bisa contek atau meniru dari konten kreator lainnya. Tapi maksudnya tidak menjiplak ya, tidak ambil video orang. Maksudnya kalian buat versi kalian sendiri, tapi metodenya bisa kalian contek atau meniru orang lain. Ini penting ya guys ya, jangan ngambil video orang lain karena itu bakal susah banget FYP. Lebih baik kita berhasil dengan usaha kita sendiri daripada dengan kecurangan. Karena kecurangan itu pasti tidak akan membuahkan hasil yang baik. Jadi ada peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
kalian bersakit-sakit dahulu lalu bersenang-senang kemudian. Jadi kalian bisa yakin kalau kalian berupaya sekarang, ya seolah-olah kalian sakit dulu, yakin deh kedepannya kalian pasti bisa mendapatkan hasil dari perjuangan kalian sekarang. Oke, terima kasih sudah simak video ini. Kita sudah bahas tips banjir orderan tanpa live yang perlu teman-teman konten kreator ketahui. Semoga beberapa tips ini bisa bantu kalian ya. Kira-kira ada tips lain lagi nggak? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.